Selamat datang di stasiun welding di PPTI 2. Sebelumnya kita akan perkenalan diri dulu. Saya Alif Darmas Wicaksono. Terus ada teman saya. Saya Daniel Bani Bayu Haji. Saya Fadil Raffi Hidayat, dipanggil Fadil. Pertama-tama kita akan menjelaskan keamanan pada saat mengelas. Di sini pertama kita mempunyai topeng las. Gunanya untuk apa? Untuk melindungi mata kita ketika kita mengelas nanti. Jadi di sini ada dua tipe, ada yang berbentuk seperti helm sama ada yang berbentuk seperti shield gitu. Terus di sini kita biasanya memakai ini untuk mempermudah kita pada saat pengelasan dibuka pada saat kita mengelas. Terus selanjutnya ada sarung tangan, sarung mengelas, digunakan untuk melindungi tangan kita nanti pada saat melakukan pengelasan. Dan terakhir ada masker. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai alat yang akan kita gunakan nantinya pada saat mengelas. Pertama, alatnya itu ada mesin las 900 watt. Jadi mesin las ini berfungsi untuk mengukur besar dan kecilnya arus yang akan kita keluarkan pada saat mengelas. Nah, di sini bagian-bagiannya itu ada kabel input power. Terus ada juga di sini ada tombol on off. Sini ada juga ini pengukur ampere, pengukur arus yang akan dikeluarkan nantinya. Di sini ada display juga. Lalu ada kutub positif, ada kutub negatif juga. Lalu dilanjut, di sini ada elektroda. Ini adalah bahan sebenarnya yang digunakan nantinya untuk melelehkan benda kerja yang akan kita las. Di sini ada juga elektroda holder. Jadi ini pemegang elektroda. Jadi ntar elektroda ini dijepit di holdernya seperti ini. Seperti itu. Di sini ada lagi klem. Ini klem massa. Ini nanti dijepit ke benda kerja yang akan dilas. Lanjut lagi, di sini ada sikat las. Sikat las ini berfungsi untuk menghilangkan kerak. Jadi nanti hasil dari las itu disikat. Jadi nanti keraknya akan menghilang seperti itu. Ini juga ada palu las. Palu las ini juga untuk memukul kerak las yang menempel, sama seperti sikat las seperti itu. Oke, mungkin untuk alatnya hanya segitu. Dilanjut bahan-bahan. Oke, jadi kalau di bahan itu ini untuk rangka H ya. Ini nanti buat template-nya buat rangka H. Di rangka H itu pakai besi square hollow diameter 25 x 25 mm. Habis itu ini untuk union jack pakai square hollow 20 x 20 mm. Ini buat meja, di bawah meja ini round hollow 25 mm. Ini besi plat ada dua, yang ini buat meja, yang ini buat di union jack. Oke, jadi kita bakal masuk ke proses pengelasan. Jadi menurut American Welding Society in 1989, ngelas itu adalah sebuah proses di mana dua logam disatukan dengan meleburkan sebagian dari logam tersebut dengan atau tanpa adanya logam tambahan. Nah, di sini bisa dilihat ini mal dari rangka H, dan yang sudah kita siapkan ini ada bagian-bagian dari rangka H. Nah, selanjutnya yang pertama dilakukan adalah memasukkan bagian-bagian rangka H ke dalam mal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setup alat yang kita gunakan nantinya. Pertama, di sini ada mesin las. Jadi, mesin las ini kan ada bagian-bagiannya. Nah, ini adalah kabel power. Jadi, kabel powernya kita colok. Nah, oke. Lanjut kita coba forward ya. Jadi, kalau forward sama reverse itu bedanya adalah klem massanya. Jadi, kalau forward itu klem massanya kita taruh di positif, itu jadinya forward, harus forward. Kita pasang, kita putar. Oke, setelah sudah kencang, kita ke elektroda holdernya. Di elektroda holdernya kita taruh di negatif. Kalau untuk arus reverse itu nanti sebaliknya saja, tinggal dipasang sebaliknya. Lalu ini cara memasang elektroda ke elektroda holder. Cara ini dipencet, nanti dia kebuka. Terus kita taruh sesuai posisi yang kita inginkan. Jadi sini ada 3 posisi. Itu bisa pertama. Posisi pertama itu dia bisa ngadep ke atas seperti ini. Posisi kedua dia lurus. Seperti ini. Posisi ketiga dia bisa ke bawah. Seperti ini.
Jadi saya biasa memakai posisi pertama, yaitu menghadap ke atas. Ini suka-suka kita aja, kita enaknya pakai cara yang seperti apa, seperti itu. Lalu dicek, kalau sudah kencang, itu diginin nggak turun. Nah itu udah kencang, gitu. Oke, habis itu setup sebenarnya sudah selesai. Ini juga klema saya jangan lupa ditempel di benda kerja. Seperti itu, oke. Setup sudah selesai, ini tinggal dinyalakan. Ini nanti ampernya, arusnya itu diatur sesuai keinginan kita. Ini coba kita nyalakan. Oke, ini sudah nyala. Ini ampernya menunjukkan 49. Kalau mau diturunkan tinggal kita turunkan sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Sini ada kita set 35. Oke. Nanti untuk prakteknya Mas Daniel yang akan menjelaskan. Jadi sebelum proses pengelasan yang paling utama itu ini, jadi pakai topeng dulu, ini yang paling utama. Soalnya nanti bakalan silau. Nah, yang kedua pakai ini sarung tangan karena kemungkinan besar waktu ngelas ada percikan api dan kalau kena tangan ya lumayan. Nah, mungkin bisa di zoom dulu di sini. Nah, ini nanti kalau kalian melakukan kalau pada saat pemotongan terjadi ini, jadi nggak plat, jadi agak longgar gini, biasanya dikasih ini, bentar. Nah, dikasih ini bagian dalam dari anoda yang kita pakai, elektroda yang kita pakai. Jadi nanti dimasukkan di sini supaya untuk jadi filler, biar jadi nanti kesambung gitu. Nah, untuk selanjutnya bakal langsung dipraktekin sama Mas Alif. Sebelum kita mulai, kita harus memastikan APD sudah terpasang dengan baik, yaitu sarung tangan las dan topeng las. Oke, kita langsung praktek aja. Oke, jadi yang pertama dilakukan di sini sebenarnya ini bukan kewajiban, jadi dicoba dulu di batu las supaya nanti saat pengelasan bisa tahu apakah elektrodanya berfungsi dengan baik atau enggak. Oke, jadi di sini kan setelah dilas ini kalau bisa dilihat di sini ada tonjolan kerak. Nah, ini yang abu-abu ini. Nah, ini nih dari kerak dari elektrodanya. Jadi bukan besi. Jadi ini nggak bakalan nyambungin logam. Nah, selanjutnya untuk ngilangin ini pakai palu las yang tadi dijelaskan di awal. Nah, dipukul aja. Jadi pada saat memukul kalau bisa itu kita tutupi dengan topeng las biar tidak kena muka. Karena ini kadang suka ada percikan-percikan yang mental ke muka. Nah, nanti kan setelah dipukul kan tetap ada kerak-kerak yang masih di dalam ini lah, ini biar hilang dikasih pakai sikat. Nah, di sini kan kelihatan masih ada banyak yang belum kesambung nih. Nah, kalau kayak gini berarti dilakuin dilas ulang gitu sampai sela-selanya ini ketutup. Oke, jadi waktu ngelas itu diusahain agar arah pengelasan itu zigzag di antara yang mau dilas. Jadi biar nanti hasilnya kuat, habis itu ketutup semua. Soalnya kalau lurus itu kemungkinan besar malah nggak ketutup. Jadi lebih baik kalau diputar atau di zigzag di line yang akan kita las. Jadi di sini kalau bisa dilihat di sini nih kalau kita ngelas itu kan ada busur listrik lah, busur arusnya itu bakalan nitik di satu tempat. Nah, kalau kita telat narik, nah dia bakalan gumpal gini. Nah, sebenarnya kayak gini tuh nggak apa-apa, tapi untuk proses selanjutnya pada saat finishing untuk di gerinda itu bakalan lebih memakan waktu karena lebih tebal yang akan di gerinda. Nah, untuk overall kan ini udah lumayan menyatu, jadi ini bisa udah masuk kategori untuk bisa dilanjutkan ke proses finishing. Nah, selanjutnya
akan saya jelaskan mengenai kalau pengelasan ini dilakukan pada tempat yang ini berubah menggunakan bantuan elektroda tambahan. Jadi pertama taruh dulu elektrodanya di area yang akan dilas. Dan kemudian saat mengelas usahakan dekat dengan elektroda agar elektroda mencair, dan dimulai dari tempat yang bukan dari pangkalnya, jadi dari ujungnya. Oke, jadi filler dipegang pada tang, lalu ditempatkan pada gap yang tercipta. Nanti tujuannya filler yang digunakan ini akan meleleh dan menutupi gap yang tercipta itu, sehingga lubang gap itu akan tertutupi dan kedua besi yang ingin disatukan akan menempel dengan baik. Jadi gap ini tercipta jika pada saat workbench, pada saat pemotongan besi ini itu terlalu pendek besinya, jadi tidak menempel dengan baik. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat di sini elektroda yang tadi kita pegang sebagai filler itu akan meleleh di sini. Jadi dia akan menutupi lubang atau gap yang tadi tercipta. Jadi sehingga dia itu bisa nempel gitu antara dua sisi, dua logam yang akan kita tempelkan seperti itu. Jadi gapnya itu akan tertutup. Itulah fungsi dari elektroda yang kita jadikan filler tadi. Jadi tapi tetap usahakan saat memotong agar nggak ada rongga, jadi lebih mudah nanti waktu finishing juga lebih bagus hasilnya. Oke, jadi ini tadi kalau bisa dilihat tadi gapnya ketutup. Ini udah bisa masuk ke proses finishing buat di gerinda karena udah benar-benar ketutup dan nggak ada sela lagi. Oke teman-teman, jadi ini sekedar info aja ya. Jadi apa sih bedanya arus yang besar dengan arus yang kecil? Ini kan ada nih penunjuknya. Arus yang besar dengan arus yang kecil. Itu bedanya apa sih? Jadi bedanya itu ketika mengelas dengan arus yang besar, itu elektrodanya akan cepat habis seperti itu dan lebih panas juga, sehingga pekerjaan las harus dilakukan secara cepat. Jika tidak, itu nanti akan menyebabkan besi sebagai benda kerjanya itu akan bolong karena kepanasan. Sedangkan yang arus yang lebih kecil itu akan lebih lama elektroda itu akan meleleh, sehingga akan lebih aman juga ke besinya. Jadi besinya tidak mudah bolong seperti itu. Oke. Tapi kalau kalian nyari ini juga tergantung sama benda yang bakal dilas. Jadi kalau bendanya semakin tebal, arusnya juga harus semakin tinggi. Kalau enggak nanti enggak bakal leleh. Jadi cuman di luar doang gitu. Baik, dengan ini stasiun 4, stasiun welding selesai. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat mengerjakan.